Selamat malam Tribuner, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Harga gas LPG di Bandar Lampung naik. Harga gas LPG non-subsidi mengalami kenaikan. Harga tersebut berlaku untuk LPG berukuran 5,5 kg dan 12 kg. Pantauan Tribun Lampung di agen LPG Bandar Lampung pada Senin 28 Februari 2022. Harga LPG 5,5 kg saat ini sebesar Rp91.000 dari sebelumnya Rp79.000 atau naik sebesar Rp13.000. Sementara harga LPG 12 kg dari yang semula Rp165.000 kini naik menjadi Rp189.000. Sedangkan LPG subsidi ukuran 3 kg tidak mengalami kenaikan. Menurut Ahmad, agen LPG di Jalan Hos Cokro Aminoto, Bandar Lampung, harga LPG 5,5 kg dan 12 kg sudah naik 2 kali sejak Desember 2021 lalu. Harga baru ini diakui memberatkan seluruh rantai distribusi mulai agen hingga konsumen. Hal serupa dirasakan oleh KD, pemilik warung di Kelurahan Rawalaut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. KD mengatakan bahwa kenaikan harga LPG tentunya sangat berpengaruh bahkan sampai di tingkat pembeli. Pertama, untuk stok di warung karena mahal tentu ia akan kurangi stoknya. Warung tetap akan mencari untung walau tidak besar, sehingga tak bisa menaikkan harga terlalu tinggi. Kalau harganya naik terlalu tinggi, tentu pembeli juga akan cari alternatif lain seperti berhemat hingga beralih. Ia memastikan penghasilannya juga akan terkena imbasnya. Berita selanjutnya, harga daging sapi di Bandar Lampung alami kenaikan. Harga daging sapi di Bandar Lampung, yakni di Pasar Rakyat Wai Halim, mengalami kenaikan cukup tinggi, yakni senilai Rp15.000 per kilogramnya. Menurut M. Korib Nawawi Surya di Surya Daging, bahwa saat ini daging sapi yakni Rp135.000 per kilogram, di mana sebelumnya hanya seharga Rp120.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi memang mengalami kenaikan menjelang bulan Ramadan. Jadi naiknya dari tanggal 19 Februari lalu dan sudah kompak dari Persatuan Pedagang Daging kalau harganya naik, bahkan juga sama melonjak harganya. Menurutnya penjualan pasti akan turun hingga 75%. Kalau biasanya mampu menjual sebanyak 150 kg per hari, tetapi saat ini hanya 100 kg saja. Upaya yang dilakukan yakni para pedagang kompak menaikkan harga jual dengan harapannya agar pemerintah bisa tergerak untuk memperhatikan feedlotter. Jadi daging yang dijualnya dari sapi lokal Lampung dari PT Juang Jaya dan memang Lampung merupakan lumbuk ternak sapi. Surya mengatakan dirinya sangat heran kenapa harga daging di Lampung tinggi padahal Lampung adalah lumbung sapi yang bahkan sampai mengirim ke daerah Jawa. Berita selanjutnya masih datang dari Bandar Lampung. Data nasabah perusahaan pialang dibobol hingga rugi 200 juta rupiah. Perusahaan pialang berjangka PT Best Profit Futures cabang Lampung mengungkapkan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan mantan karyawan terhadap nasabah. Mantan karyawan berinisial MRA dilaporkan nasabah Windy Wijaya ke Polresta Bandar Lampung atas dugaan pencurian akses dan perusakan. Kepala Cabang Best Profit Futures Lampung, Didi Darmansyah, membenarkan MRA merupakan mantan karyawannya. Namun saat ini, yang bersangkutan sudah diberikan tindakan tegas berupa pemutusan hubungan kerja. Hal itu dikarenakan pelaku melakukan pelanggaran SOP, jadi sudah diberhentikan sebagai marketing di Best Profit Futures Lampung. Didi menjelaskan transaksi trading wajib dilakukan oleh nasabah itu sendiri sebagai pemilik akun. Namun nasabah tidak diperkenankan untuk memberikan password
user ID atau perintah kepada marketing untuk melakukan transaksi. Dalam perkara tersebut, lanjut Didi, laptop tersebut dioperasikan MRA dalam keadaan sudah login ke dalam aplikasi trading milik Best Profit Futures. MRA berani melanggar aturan perusahaan karena merasa sudah seperti keluarga dekat dengan pelapor. Didi menambahkan kerugian yang dialami nasabah terjadi di luar jam kerja karyawan. Saat itu MRA diajak kumpul di kantor milik nasabah di wilayah Rajabasa sembari memantau trading market hingga dini hari. Transaksi yang dilakukan MRA menyebabkan nasabah loss atau mengalami kerugian hingga mencapai 200 juta rupiah. Mengenai dugaan pencurian laptop yang dilakukan oleh MRA, Didi menjelaskan bahwa laptop tersebut dibawa pulang. Pasalnya setelah kumpul di kantor tersebut, nasabah memilih untuk pulang duluan. Sementara MRA masih berada di kantor tersebut sampai market trading tutup pagi harinya. Menurut Didi, laporan polisi yang dibuat nasabah ditujukan untuk pribadi MRA bukan atas nama perusahaan. Kendati demikian, Didi menyatakan pihaknya siap memberikan keterangan lebih lanjut jika diperlukan oleh aparat kepolisian. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana menyatakan laporan korban masih dalam tahap penyelidikan. Pihaknya masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak termasuk dari pelapor. Berita selanjutnya, Polda Lampung dan Polda Aceh berhasil ungkap keberadaan ladang ganja di Aceh. Tim Satgas Siger Polda Lampung bersama jajaran Polda Aceh berhasil mengungkap keberadaan 6,28 hektar ladang ganja pada Minggu 27 Februari 2022 lalu. Ladang ganja tersebut berada di Dusun Uten, Desa Lokdrin, Sawang Aceh Utara, Provinsi Aceh. Informasi dihimpun pengungkapan tersebut berawal pada 23 November 2021 lalu. Saat itu jajaran Ditnarkoba Polda Lampung mengamankan 5 kg ganja yang ditemukan di sebuah pemberhentian bus di wilayah Rajabasa Bandar Lampung. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mengamankan 2 tersangka yang diduga pemilik paket ganja berinisial PH dan DI. Keterangan dari 2 tersangka menyebutkan bahwa 5 kg ganja itu hendak diedarkan di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Paket ganja tersebut diakui tersangka didapat dari seorang DPO berinisial MS yang merupakan warga Banda Aceh. Berdasarkan informasi tersebut, tim Satgas Siger Polda Lampung bekerja sama dengan Ditnarkoba Polda Aceh dan Ditjen Bea Cukai melakukan penyelidikan lebih lanjut. Akhirnya didapati informasi bahwa ganja tersebut berasal dari ladang ganja di Dusun Eten, Desa Lokdrien, Sawang Aceh Utara, Provinsi Aceh. Diketahui dari ladang ganja seluas 6,28 hektar tersebut dipenuhi tanaman ganja sebanyak 62.800 batang pohon ganja dengan berat total ganja yang diamankan mencapai 40,3 ton. Selanjutnya, seluruh barang bukti ganja dilakukan pemusnahan di TKP oleh tim Dirkrimum Polda Lampung Kombes Pol Reynold Elisa Huta Galung yang tergabung dalam tim Satgas Siger Polda Lampung membenarkan hal tersebut. Namun Reynold enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hasil pengungkapan yang dilakukan tim gabungan tersebut. Berita selanjutnya, 6 desa di Lampung Selatan masuk kategori daerah tertinggal. Saat ini terdapat 6 desa tertinggal dari jumlah 256 desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Klasifikasi desa tertinggal itu berdasarkan Indeks Desa Membangun atau IDM tahun 2021. Keenamnya yakni Desa Sukajaya, Kecamatan Penengahan dengan nilai IDM 0,5925. Desa Mekarjaya, Kecamatan Merbau Mataram dengan nilai IDM 0,5786. Desa Karangjaya, Kecamatan Merbau Mataram dengan nilai IDM 0,5783. Lalu ada Desa Karangraja di Kecamatan Merbau Mataram dengan nilai IDM 0,5621. Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram dengan nilai IDM 0,5211.
dan Desa Purwodadi dalam Kecamatan Tanjung Sari dengan nilai IDM 0,5105. Desa-desa itu masuk dalam klasifikasi desa tertinggal lantaran nilai IDM kurang dari atau sama dengan 0,5989 dan lebih dari 0,4907. Berdasarkan data, total desa di Lampung Selatan yang masuk dalam klasifikasi desa maju adalah sebanyak 63 desa. Sementara yang masuk dalam klasifikasi desa berkembang sebanyak 187 desa. Penilaian IDM itu dihasilkan dari rata-rata indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan. Terdapat 5 klasifikasi status IDM, yakni desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan, yakni Erdiansyah, membenarkan terdapat 6 desa yang masuk dalam klasifikasi desa tertinggal di Lampung Selatan. Erdi mengatakan pihaknya menargetkan 6 desa tersebut berubah menjadi desa berkembang pada tahun 2022 ini. Erdi menjelaskan sebanyak 5 inovasi yang dilakukan pihaknya untuk diterapkan di 6 desa tertinggal tersebut agar bisa naik menjadi desa berkembang. Berita selanjutnya, Bupati Sujadi resmikan gedung kantor Kecamatan Pringsewu. Bupati Pringsewu Sujadi meresmikan gedung kantor Kecamatan Pringsewu di ruas Jalan Veteran, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, pada Senin 28 Februari 2022. Sujadi didampingi oleh Wakil Bupati Pringsewu yakni Fauzi dan Ketua DPRD Pringsewu Suherman meresmikan bangunan kantor 2 lantai tersebut. Peresmian bangunan kantor Kecamatan Pringsewu ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Heri Iswahyudi dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah. Bupati Pringsewu Sujadi berharap kepada yang menempati bangunan kantor Kecamatan Pringsewu dan para pegawainya bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kenyamanan itu menurutnya supaya bisa dirasakan oleh yang bekerja dan yang dilayani, supaya bisa meningkatkan kerja dan kinerja bagi semua yang terkait. Sujadi menuturkan di tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Pringsewu masih terus melaksanakan pembangunan. Sebagaimana yang disepakati dengan DPRD Pringsewu, pembangunan tersebut diantaranya infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia, serta memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya akan semakin baik dan lebih bermanfaat untuk semuanya. Diketahui peresmian gedung kantor Kecamatan Pringsewu ditandai dengan pemotongan pita. Selain itu dengan penandatanganan prasasti. Tak hanya prasasti gedung Kecamatan Pringsewu, Sujadi juga menandatangani prasasti Jembatan Waise Kampung Panggung Rejo Mataram. Juga prasasti Tugu Perbatasan Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Pesawaran di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pringsewu, yakni Imam Santiko Raharjo mengungkapkan, 3 bangunan tersebut merupakan hasil pembangunan infrastruktur di tahun anggaran 2021. Ia berharap setelah diresmikan infrastruktur ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pringsewu dan mulai memperbaiki roda perekonomian di masyarakat. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.